وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وبهما يقوم الدنيا ونموت ونحيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا من الظلمات إلى النور أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته وسنى بسنته من يومنا هذا إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Saudara-saudara Majelis Qalbun Salim rahimakumullah, al-mukarramun, para asatidah, khusus guru kita Abuya Dr. Anas Kunin Iskandar, Ustadz Mirkas, Ikhwani Fillah, Ustadz Niran Saputra NE, para asatidah yang lain, para sesepuh majelis, Bang Boyo, bersaudara, tak lupa akhina Sohibul Bait, Saudara Idris beserta seluruh keluarga besarnya, sesepuh kita, alhamdulillah, nama berkah kita punya majelis, Bapak Haji Nemin. Mudah-mudahan kehadiran beliau ikut zikir sama kita jadi sebabnya keberkahan majelis kita. Saudara sekalian, agak nyesel dikit saya telat kadang dengerin sambutan tuan rumah. Ada rekamannya sih? Ada. Yang bisa diulang? Saudara sekalian, pertama syukur kita tuh tiap malam Jumat Allah kasih kita kuat, istiqomah, zikir bareng-bareng. Ya, kenapa? Ini harus kita yakini senjata yang mustajab, ya, amal yang top buat andel-andelan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pada maghrib saya mutolaah karena saya kagak hafal gitu ya, itu di kitab saya foto. Makanya saya mau buah HP nih ya, saya bacain. Kalau nggak salah ada di status tuh. Kang ini suka status saya. Ketika saya foto, saya tulis zikir di suara dengan suara kuat itu ajib. Itu teman-teman sohib-sohib yang kiai-kiai langsung komentar. Ada di kitab apa? Juz berapa? Terjemahannya kayak apa? Saya baca ya. Setelah itu baru kita ngaji. Saya ngikutin guru kita tadi menyampaikan. Bacanya udah jirorongan. Mungkin dia ya. Subhanallah. Al-zikru birab'is shayt, al-zikru birab'is shawti jaizun bal mustahab. Gitu. Saudara, bahasa Cilodongnya kita zikiran itu baca apa aja, kalimat thayyibah termasuk Quran. Itu dengan suara keras, itu hukum pertamanya boleh. Bahkan sini bal mustahab, disunnahkan dan sangat dianjurkan. Tapi ada ilahnya saudara, jangan diambil penuh nih. Ada ilahnya. Ketika idza lam yakun an riya'in, kalau ini orang yang berzikir, zakir, orang yang berzikir
pribadinya masing-masing terpelihara dari sifat penyakit hati yang namanya riya. Itu dia, asal kita nggak riya, zikir zikir dengan suara keras itu mustahab. Mustahab itu dianjurin, malah ada faedah-faedahnya, saudara. Pertama, liyastami'un nasu bi izharid din wa usuliddin, supaya manusia ketika lagi ngumpul mendengarkan itu kalimat-kalimat zikir, itu namanya izharuddin, menzohirkan, menampakkan, mendakwahkan, ya, membumikan kalimat-kalimat agama. Bagaimana sih? Ya, yang kedua, di barokati dzikri ila sami'in, ada keberkahan bagi orang yang dengerin. Sami'in tuh, ya, jangankan yang baca. Kalau yang baca jangan dicarain, dah pasti tok, ya. Ini yang dengerin aja ada barokah. Gitu ya. Imam Abul Hasan Syadili pernah ditanya sama muridnya ketika baca hadis, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyran. Siapa orang Cilodong bersolawat ke Nabi sekali, Allah bersolawat ke dia 10. Hebat nggak tuh berkah solawat? Imam Abu Hasan Syadili ditanya sama muridnya, Tuan Guru, itu bagaimana kalau si Pulana zikir solawatnya itu kagak ngerti pisan kayak kita ya? Insya Allah bukan. Banyak juga saudara kita baca solawat tapi artinya itu kita kurang paham. Tuan Guru, bagaimana kalau solawatnya dibaca sama fulan yang nggak paham? Yang kedua sama orang yang gofil, lalai, ataupun bil ngantuk-ngantuk, ataupun bagaimana? Itu 10 kata Tuan Abu Hasan Syadili, itu bagi yang begitu. Bagi yang solawatannya gofil, bagi yang solawatannya kagak paham, bagi yang solawatannya mungkin nggak punya wudhu. Kalau yang punya wudhu, kalau yang paham, kalau yang khusyuk, hatinya hadir, pahalanya lebih dari itu. Allah yang langsung balas. Amin ya Rabbal. Bayangin orang Cirodong, di pemuda Cirodong, kalau Gunzalim dia malam Jumat bersolawat, berapa biji solawat kita baca. Maka terkadang-kadang saudara, dalam kesendirian kita ketika kita lagi tahajud itu sebut-sebut. Boleh kata? Tawasul dengan amal soleh itu tawasul pertama, bukan pakai bacaan. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Begini nyebutnya, ya Allah, ya Rob, saya bertawasul kepadamu dengan sholawat saya bersama teman-teman saya yang soleh di majlis Kolbun Salim tiap malam Jumat. Semoga urusan-urusan saya engkau mudahi. Amin. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa nggak? Jangan salah. Ya Allah, saya berdoa bertawasul kepadamu dengan sababiyah saya bersolawat sama teman-teman saya yang pada soleh tuh tiap malam Jumat. Gitu baik bahasa Cilodong di majlis Kolbun Salim supaya besok obyekan saya gol. Amin ya Rabbal. Begitu, itu namanya amalan soleh yang kita jadikan wasilah. Siapa yang boleh baca begitu? Yang istiqomah ngajinya, jangan yang terang cepun tuh. Terus dia datang, tasawin juga gak datang. Yang begitu mah tawasul begini kayak tadi gak boleh. Clear? Clear. Maksudnya nggak boleh pasti nggak dikabul. Kenapa? Bukan amal soleh andalan. Amal soleh andalan itu adalah satu amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya secara istimroriyah, terus menerus dan istiqomah. Saya terusin. Jadi saudara, kalau ada orang-orang suka mendebat kita, menggunjing kita, atau apa tuh Bu ya, tidak suka dengan orang pikir-pikiran yang dikuatkan suaranya itu, dia kagak baca.
Di kitab tafsir banyak, di kitab-kitab zikir banyak. Ini saya lagi baca kitab tafsir Ruhul Bayan juz kedua. Jelas tuh ya? Simpen dulu ya, itu simpen tuh di galeri. Buat dalil dong nggak? Ini kan sering digituin di Cilodong, bener nggak? Betul. Bener nggak itu? Betul. Lagi baca zikiran kuat-kuat di masjid, dikata apa baik, bener nggak? Nah. Duduk ya orangnya. Ini saudara nih, saya mau bilang, ngaji mah ngaji. Kemarin saya nyampein barusan yang bapak, yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, orang yang beragama merujuk pada 300 generasi pertama. Ya, generasi 100 tahun generasi pertama generasi sahabat itu. 100 tahun generasi kedua generasi tabi'in. 100 tahun generasi ketiga itu tabi'it tabi'in. Itu yang berpaham agama, yang ibadah sehari-harian yang merujuk pada generasi kurun ketiga tadi itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk kita ngaji. Itu orang-orang seperti itu ngaji nggak ngaji, ketemu guru, ketemu. Dia ketemu gurunya lagi nggak ketemu, tapi pasti kagak nyampe ketiga kurun itu. Ya enggak? Kalau sampai itu pahamnya masih sama. Yang namanya zikir kuat dibolehin hanya di kita kan. Enggak? Dan itu dilakukan. Termasuk sama Said Abdurrahman bin Auf, termasuk dilakukan sama sahabat Nabi yang bernama Amr bin As yang jadi gubernur di Mesir. Dia kalau zikir takut lupa, dia ngumpulin batu. Ngumpulin batu benar. Kenapa? Belum ada zamannya tasbih. Berarti pakai tasbih boleh nggak? Boleh. Kalau seandainya diganti itu tasbih sama alat yang lain boleh nggak? Yang digitu-gituin tuh, kerak, boleh nggak? Boleh. Pakai kancing boleh nggak? Boleh. Pakai kancing boleh nggak? Boleh. 10. Terus udah 10 lagi 20 gitu boleh nggak? Boleh. Apa aja alat-alat itu yang membantu kita fokus ibadah zikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah diperbolehkan. Makanya alat itu namanya tasbih. Tahu tasbih bang? Tasbih apa kan? Maksudnya alat buat zikir. Ya terusin ya. Mati-matian mulu. Yang kedua, itu tadi berkah bagian apa? Ini saudara, ini juga di dalam skala tertutup. Kalau kita lagi ngaji di kuburan bapak kita tuh nggak pakai diisolir juga, kalau begini jadi usaha. Kenapa? Dia dengar langsung, enggak? Jadi setiap orang makhluk Allah yang mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah itu punya pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau tiap kali kau dibacain Quran dengerin, simak, pasti kau dapat rahmat. Itu bahasa Allah. Pasti kau dapat rahmat. Minimal dapat rahmat itu kita tafsir menyebutkan dapat pahala. Pahala apa saudara? Itu disebut bahasa pahala ya. Pahala itu kan bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Qurannya sawab. Ya, kita artikan pahala apa saudara? Banyak pengertiannya. Kalau si fulan itu banyak dosanya, dia dikasih pahala, berarti dosanya dihapusin. Kalau si fulan itu banyak aibnya, dia dikasih pahala, berarti aibnya ditutup gara-gara pahala itu. Kalau si fulan itu yang udah top, dia dikasih pahala, berarti derajatnya naik. Hebat gitu. Sering banget sholawat itu juga penuh kita. Benar nggak? Makanya sholawat yang hasil itu adalah kalau sudah tamallah. Bahasa kita maulid syarul Sa'idah abdun qad tamallah gitu. Kalau orang bersolawat, orang Cilodong bersolawat sama Nabi itu dia dianggap penuh, pasti tamallah, pasti sa'idah. Maksudnya sa'idah itu hasil maksud. Hasil maksud. Baik hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat kita husnuzon aja. Kalau belum kabul berarti salawatnya masih kurang banyak. Ya terus ya. Saudara, ternyata dalam kitab ini siapa yang dimaksud mendengarkan itu? Seluruh makhluk Allah. Maafin ya, agak pelan ini.
Dan itu bisa dilakukan tidur wal buyut wal hawani. Buyut itu masjid, hawani itu masjid. Bisa dilakukan di satu tempat, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid. Maka tadi guru kita menyampaikan rugi. Kalau punya rumah nggak pernah dipakai di sini bahkan saudara wa yuwafiqu dzakiru man sami'a sautahu wa yashidu lahu bi barakati dzikri ila sami'in wa yuwafiqu dzakiru man sami'a sautahu wa yashidu lahu yaumal qiyamati kullu ratbin wa yabisin dan seterusnya. Nah, saya tutup. Itu saudara, ternyata kita zikir tadi dengan suara kuat, seluruh makhluk Allah dengar. Ini agak dalam zikir. Yang dikatain dengar orang luang ya. Ya. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasma'una tasbihahum la tafqahuna tasbihahum. Di sini disebutin bahkan biji-bijian yang lagi ditanam ya, baik yang kering maupun yang basah, bahkan fi kulli jamadat yasma'una sauta man yadhkuru, mendengar zikirnya orang yang sedang berzikir. Dan itu nanti dalam bahasa kita Ruhul Bayan tadi, di yaumil kiamah dia yang bakal jadi saksi. Ya, di rumahnya Bang Idris, mana yang dengerin? Itu temboknya, pohonannya tuh, enggak? Inilah yang saya mau bicarakan. Ternyata makhluk Allah yang lain itu umamun amsalukum, itu umat seperti kalian, ya, umat seperti kita. Manusia mulia tatkala dia mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika manusia itu tidak mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan dia jauh nanti lebih di bawah kedudukannya ketimbang makhluk-makhluk Allah yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan. Itu nanti rumah kita tuh jadi saksi. Apa yang kita pada lakukan saat kita waktu di dunia. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu. Pada hari kiamat nanti itu saudara-saudara sekalian, itu bumi wa ma fiha dan apa yang ada di atas bumi tuhadditsu, bicara akhbaroha, khobar-khobar yang pernah terjadi di alam dunia ini. Amin, saudara ya? Kenapa itu dulu ada pohonan, sebatang pohon nangis? Mau disurkulan ya? Sebatang pohon nangis. Kenapa? Ini sering dipakai sama Rasulullah. Kenapa? Itu fungsinya mau dirubah ya. Dari jadi tongkat mau dirubah jadi apa begitu. Pohon itu nangis. Kedengaran Nabi. Nah itu kalau orang udah kasful hijab, kalau udah kasful hijab, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, orang soleh belum? Itu udah kasful hijab. Jadi mendengar langsung pembicaraan-pembicaraan makhluk di luar manusia. Masyarul hadirin rahimakumullah. Malam hari ini saya mau ngomong itu ya, berkaitan kemarin tuh tanggal berapa Ustaz? Yang BMKG bilang gerhana tanggal berapa? 14 Jumadil Awal 31 Januari. Kemarin kita disunahkan Rasulullah sholat gerhana bulan khusuful qamar. Sudah ngerjain kan? Alhamdulillah. Dulu ketika terjadi gerhana bulan, saudara, itu Rasulullah keluar langsung. Bukan disebut gerhana bulan, gerhana matahari. Bawa ridanya. Rida itu ketika sholat pakai pakaian kebesaran. Sahabat semua di masjid dikumpulin. Kata saya orang saya kemarin saya juga tugas khutbah tuh. Kayak gini nih Pak. Pada heran, Ustaz, tumbennya itu pakai gamis gitu. Ya, gak pernah pakai gamis ya?
Baru sekarang Yasin aja kaget tadi. Lagi pengen bulat begitu, masih suasana musibah ini. Rasulullah menolak dikumpul. Perintah Nabi itu, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Itu ada gerhana matahari, gerhana bulan, adanya mentari, adanya bulan. Itu tanda dari tanda ayat-ayat Allah. La yankhosifani di mauti ahadin wala di hayatih. Adanya gerhana mentari, adanya gerhana bulan, itu bukan karena kematian seseorang ataupun hidupnya seseorang. Rasulullah ngomong begitu karena kejadiannya putra beliau meninggal Ibrahim. Sama orang yang ini mitosnya macam-macam nih. Terus kan gerhana matahari, katanya itu gerhana matahari karena berduka. Gara-gara putra kesayangan Nabi meninggal. Tapi kata Nabi, kalau itu terjadi kita lihat kayak kemarin tuh amalan solehnya itu pada Allah banyak doa. Ya, yang kedua wakab biru banyak takbir. Enggaknya boleh kemarin tuh kayak kita takbiran waktu sholat id, boleh nggak? Yang ketiga kata Rasulullah wasallu itu sholat gerhana. Yang keempat baru naik di mana baik ketemu watasol masyarakat hadirin rahimakumullah. Semua itu menurut Al-Quran itu tanda bagi orang yang punya level ulul albab itu jadi pelajaran. Ya, kita stressingin sekarang siapa yang disebut ulul albab itu. Siapa yang disebut ulul? Acuannya kita ngaji malam hari ini surat Ali Imran dari ayat 190 dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Adanya perputaran matahari, penciptaan langit, penciptaan bumi, peredaran matahari, bulan sebagai macam siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang yang disebut punya level, punya predikat ulul albab. Kalau menurut Quran terjemahan, ulul albab itu orang yang berpikir atau orang yang punya akal. Tetapi secara tafsir bahasa, albab itu jamak dari lubun. Lubun itu bahasanya intisari. Tahu intisari? Yang ini tahu deh intisari. Mesem dia. Tahu intisari kok? Tahu intisari? Bisa lu gak kenal ya? Tahu intisari? Obat masuk angin ya? Bukan itu, intisari itu substansi. Bukan intisari minuman, itu mau gak boleh, enggak? Intisari itu substansi, jati diri, sesuatu yang harus ada. Misalnya saya begini, ini ada sebutir sebuah, misalnya cabai. Ya, cabai itu substansinya apa? Menimbulkan rasa pedas. Maka kalau bukan pedas, itu lub namanya, albab. Misalnya lagi kopi, substansinya apa Pak? Pahit, ya. Lagi kopi liong enggak? Atau gula, substansinya manis, ya. Atau garam, substansinya asin. Disebut ulul albab. Lub bisa berarti intisari, tadi itu substansi, bisa berarti kecerdasan, bisa berarti intelektual. Tapi yang dimaksud pada surat Ali Imran yang disebut ulul albab itu ayat berikutnya menjelaskan. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Mereka yang senantiasa zikrullah dalam keadaan diri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Masih kurang nukik ini saya ngomong agak repot dikit.
Ya Allah kasih mudah. Ulul albab itu saudara, pertama pasti muslim. Pasti umat beriman. Jadi kalau ada si fulan tidak beriman, ya, tidak beriman, secerdas apapun, sebijaksana apapun, ya, sebaik apapun dengan masyarakat, bukan orang yang mendapat predikat ulul albab. Ulul albab itu pasti umat Rasulullah yang beriman. Karena ada predikat yang turun Allah. Berarti ulul albab pertama, standar pertamanya itu adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Yang bukan ahli ibadah bukan ulul albab. Maka termasuk kita zikir tadi itu ya, ada zikir yang sifatnya tatawu, sunnah, mustahab, ada yang zikir sifat derajatnya wajib. Jangan duluin yang sunnah, kalau wajibnya belum ketutup. Jangan minum suplemen ya, kalau belum makan mengkonsumsi sesuatu yang pokok. Bisa mundur ente. Ya, kalau pagi-pagi minum apa suplemen dong? Belum kena nasi uduk, yang kena lontong, yang kena nasi goreng. Biasanya perut kurang dari itu kira-kira ya. Orang yang senantiasa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ahli tafsir menyebutkan saudara itu zikrullah fi kulli halin wa fi kulli makanin. Itu ulul albab. Apa tadi? Fi kulli halin wa fi kulli. Kenapa? Situasi manusia nih kita ini kalau secara keadaan pasti cuma 3 tadi. Kalau nggak diri duduk. Kalau nggak duduk, ada situasi selain itu. Ya, ini sekarang semua lagi mana? Udah. Kalau kita lagi naik motor, udah. Kalau kita lagi, coba deh, pikir, pelan-pelan ya. Ada nggak situasi manusia selain 3 tadi? Langsung. Angkop, ya udah nih apa? Wala junubihim tiduran baring. Benar nggak? Nah, ini tafsirnya penjelasannya adalah ulul albab itu zikrullah dan zikrul nabinya setiap situasi. Secara hati yang paling dasar dari itu tafsirnya baik sholatnya diri baik sholatnya duduk maupun sambil berbaring. Ataupun bahkan sampai dengan isya. Nah, ulul albab itu lagi ngaji zikrullah, zikrul nabi. Lagi di rumah zikrullah, zikrul nabi. Lagi di kendaraan zikrullah, zikrul nabi. Lagi di tempat kerja zikrullah, zikrul nabi. Lagi tidur lama sini zikrullah, zikrul nabi. Itu ulul albab. Kemudian saudara, ada termasuk di kendaraan, ya. Belum lah, minimal banget mas saat kita lagi mau naik motor tuh atau mau lagi megang setir itu kita zikir walaupun dalam perjalanan ini mah kita banyak banyak suka lala jadi kita termasuk zikir saat kita pegang pertama setir tuh menyebut asma Allah ataupun asma Nabi. Iya. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur terhadap penciptaan bumi langit termasuk berada. Jadi ada 2 tuh bahasa. Ada tadakkur, ada tafakkur. 2 ya. Saya ulangi, ada tadakkur, ada tafakkur. Para ulama menyebutkan gabungan antara tafakkur dan tadabbur. Ya. Kalau tadabbur orang berpikir itu ayat-ayat qauliyah yang ada di hadis Nabi, yang ada di ayat-ayat Quran. Itu tadabbur. Ya. Kalau tafakkur itu orang berpikir tentang segala sesuatu ayat-ayat qauliyah. Jadi ulul albab kesimpulan kedua, tetapi tadi ibadahnya bagus, orang yang bisa mensinergikan, memadukan antara tafakkur dan tadakkur, antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat itu ulul albab. Saudara, sampai dia
Orang ulul albab ini mengatakan karena sinerginya bagus ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia punya kesimpulan. Karena hasilnya aja benar. Ya Allah, nggak ada yang kau cipta ini sia-sia. Nggak ada yang kau ciptakan itu tidak punya faedah. Abasan, main-main belaka-belaka. Pasti semuanya punya nilai. Ya. Hatta binatang buas sekalipun yang kata kita mengancam kehidupan manusia itu pasti punya faedah. Termasuk penciptaan adanya gerhana matahari ataupun ada gerhana bulan. Udah berapa tuh? Sifat ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba Quran apa? HP yang ada Quran ini aku saya lupa. Ayat Al-Imran ayat 190. Kalau kemudian mereka mengatakan ini ulul albab siapa? Ini cuma figur. Orangnya bisa siapa saja ngisi di situ. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Apa artinya? Ya Allah, siapa saja nanti yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, sungguh orang itu kau hinakan. Ulama tafsir menyebutkan kenapa ulul albab bisa mengatakan demikian, dia punya pandangan masa depan. Apa itu bahasa Inggrisnya tadi? Future. My future. Akhirat oriented. Ya, kalau kita udah punya pandangan ke sono, no? Pandangan kita ke kuburan, pandangan kita ke hari akhirat, ulul albab. Berpikir enggak dikotomi, cuma berpikir dunia. Ulul albab itu nanti hasanah fi dunya, hasanah sampai pandangannya tembus. Siapa saja ya Allah yang nanti kau masukkan ke dalam neraka itu orang yang kau hinakan. Berarti ulul albab udah paham mana jalan menuju surga, mana jalan menuju. Kenapa dia paham? Karena selalu tadi tafakkur dan tadakkur fi kulli halin wa fi kulli. Kalau kita buka ensiklopedia Quran, saya buka sedikit. Itu kata-kata ulul albab di Quran 16 kali. Baik dalam kondisi rofa maupun dalam kondisi nasab ataupun kondisi majrur rofa. Ulul albab atau ulil albab. Dari 16 kata atau 16 kali kata ulul albab di Quran diulang-ulang sama Allah itu mensifati mereka dengan sifat yang berbeda-beda. Rabbana tadi innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ada lagi enggak tuh? Wa ma lil-zalimina min ansar. Ya Allah, nanti di yaumil qiyamah orang yang zalim itu enggak ada satupun yang bisa menolong. Ya. Orang ulul albab tadi belum ada ya, saudara. Tapi dia udah bisa ngomong, ya Allah, nanti di yaumil qiyamah atau di kuburan orang yang zalim itu wa ma lil-zalimina min ansar. Min itu apa ya, saudara? Kalau min jahidah tapi berarti sama sekali. Misalnya begini, saya kasih contoh. Ma'ini fulus. Artinya apa? Saya nggak punya duit. Ma'ini fulus. Saya nggak punya duit. Tapi bisa jadi 1000 aja nggak punya. Ya? Atau yang nggak punya juga sekarang yang ada lagi ini, tapi di bank mau banyak. Itu bahasa Arab ma'ini fulus. Tapi kalau ditambahin ma'ini min fulus. Itu arti kitanya kalau punya pisah sepeser pun kayak yang juga ada nih maupun yang di rumah boleh juga orang mah itu ma'indi min fulus. Kalau dibandingin sama kalimat tadi wa malil zalimina itu ada min ansor. Itu artinya orang zalim itu nanti di hari kiamat atau di alam barzakh satu pun nggak ada yang bisa nolong. Itu sudah menjadi keyakinan ulul albab. Berarti apa? Saat dia hidup jangan pernah sekali-kali menzalimi orang atau zalim pada diri sendiri, zalim pada keluarga, mobil khusus yang paling parah zalim sama agama. Ya, ada orang zalim sama agama, iya.
Siapa saja, si fulan, si fulana, yang orang gak jelas di badannya agamanya itu namanya sufi. Enggak? Gimana sih, Dris? Orang baik dolim sama dirinya sendiri maupun dolim sama agama. Kenapa? Kan ketahuan kalau namanya muslim. Yang ngaji, kan enggak? Dia sholat, kan enggak? Ini mah tiap hari orang nggak jelas melihat agama yang ada di badan kita, itu namanya dolim pada diri sendiri dan dolim terhadap agama. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini tadi bukan aku, ada beberapa kitab tafsir saya baca, itu sifat ulul albab itu adalah responsibilities terhadap agamanya. Agama ngomong apa aja dia nyaut. Kenapa dia nyaut? Kenapa dia nyaut? Ya minum dulu dah. Ya Allah, saya dengar sampai munadian, orang yang menyeru yunadi lil iman, yang menyeru kepada iman. Apa seruannya? An aminu bi rabbikum. Iman ini semua sama agama Allah. Fa amanna. Saya beriman. Ulul albab itu punya sifat responsibilities tadi. Apa tuh? Langsung bertanggap terhadap agama. Nyaut. Kenapa dia nyaut? Kenapa sih bang kalau orang nyaut? Terus, karena dia dendam. Langsung aja tuh diikutin. Kenapa dia bisa benar? Telinganya dipakai. Ya. Nah, kalau dengerin sautan agama dia di mana? Majlis Qaul Jani para remaja ini kan dengerin omongan agama, panggilan agama gimana tahu? Dia dengar. Lagi ngaji, betul nggak? Wah ternyata agama ngomong begini, ternyata Rasulullah ngomong begini, ternyata Allah ngomong begini. Saya siap lebih. Itu kayak sok alim lebih gitu. Jadi lebih kepada kami datang, kami siap. Gitu ya kan? Ya kayak orang pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Sautan yang bagus, ketika dipanggil labbaik. Ulul albab selalu mendengar dan selalu taat, responnya positif. Langsung. Sense of apa itu? Sense of belonging, sense of crisis, sense of responsibility. Tidak dia ada. Sense of belonging itu dia beragama merasa memiliki. Bangga. Ini di muslim nggak bisa. Ya? Ada ciri-ciri bocah nggak bangga jadi muslim. Ada loh. Ya misalnya dalam masyarakat kita apa sih atribut kemusliman? Pakai peci, misalnya kan dong, pakai sarung, memakai apa ini namanya pakai peci? Enggak, kayak palanya dan beli apa gitu. Itu namanya juga sama kurang, sense of belongingnya kurang. Bangga sebagai muslim kurang ada. Nah udah tiga tadi. Sense of crisis. Pada permasalahan langsung peka. Kayak kemarin, permasalahan apa? Apa mau dipikirin? Benar, mau dipikirin yang adem-adem aja, bikin asa sendiri dia. Allah udah janji, siapa saja berani menentang Allah dan Rasulnya binasa sendiri. Gak usah dipikirin, kita mikirin serobong aja. Ya, kemarin, saya ada. Gerhana, udah apa langsung nyelut. Bagaimana nyelutnya? Saya diatur. Tadi 4. Banyak doa, banyak takbir, banyak gerhana, banyak sedap. Kerjaan 4 itu semua. Ulaika ulul albab. Mereka pantas pada predikat ulul. Sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'aman. Kemudian ulul albab itu punya jiwa agak terkaburan, selalu mawas diri, introspeksi diri, tidak
merasa paling soleh, bahkan merasa paling banyak dosa, dan selalu mudah lebih soleh. Apa kalimatnya? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa saya. Tiap hari doanya begitu, minta ampun, istighfarnya banyak. Kenapa? Karena dia merasa banyak dosa. Awas ya, siapa saja merasa paling suci, paling bersih, itu sifat kibir yang terwarisi dari setan laknatullah alaihi. Takabur itu ya. Emang kenapa dia nggak mau suruh sujud ke Maha? Karena dia takabur. Merasa bahan bakunya lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hanya diciptain dari api, kalau ada mah diciptain dari air. Udah, muliaan mana? Ngomongin bahan baku. Ya, jadi kita tahu itu membicarakan sesuatu yang primordial. Bukan primer, primordial gitu deh. Gimana sih Pak dosen? Dosen SD tapi. Ngomongin yang primordial itu nggak boleh. Nyebut asal usul. Maksudnya nih, mentang-mentang orang Jawa, bangga banget jadi orang Jawa. Mentang-mentang orang Betawi, bangga banget jadi orang Betawi. Mentang-mentang orang Sunda yang halus-halus, lemes, bangga banget jadi orang Sunda. Itu bukan ukuran. Ya. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Itu sama tadi tuh. Jin ngomongin bahan baku. Api lebih mulia daripada tanah. Bukan dia merasa lebih mulia, dia nggak mau hormat pada api. Itu takabur namanya. Batorul haq wa ghamtun nas. Nolak kebenaran, nutup orang. Itu definisi takabur. Kata Kiai Haji, namanya takabur, saudara, mutakabirun itu. Yang udah di surga aja keluar. Benar nggak? Apalagi yang belum mas. Takabur itu yang udah di dalam surga aja diusir, boleh. Benar nggak? Apalagi yang belum mas. Berarti Pak. Ulul albab, enggak. Sekarang saya tanya lagi. Jin sama manusia mana duluan mencintai? Kalau berdasarkan Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa. Jinna artinya apa? Insa. Ahli tafsir menyebutkan kenapa jin duluan disebutin nama Quran baru insa, karena yang dicintai duluan. Berarti lebih tua jin. Awas. Kalau kemuliaan, ilmu, peran-peran segala macam, jangan cuma nyentuh juga usil. Enggak. Ya. Bocah baru kemarin. Enggak. Itu suka gaya-gayaan. Ya ini apa? Kebenaran yang ada di bocah baru kemarin tertutup. Gara-gara apa? Dulu lebih tua. Itu alasannya gitu, ada lebih tua, makanya ubah hormat sama Nabi Ad. Ya terusin ya. Bagaimana tuh ayatnya berikutnya? Wa tawaffana ma'al abrar. Gitu ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Artinya ya Allah wafatkan saya ma'iyah bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang top, orang-orang yang soleh. Kenapa? Dia pede sama dirinya sendiri. Kalau doanya minta diwafatkan, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, berarti perbuatannya dalam keseharian dia bergabungnya sama orang-orang yang soleh. Biar nyatu jadinya matching. Nggak panggang jauh, nggak api jauh daripada kebalik ya. Bagaimana istilahnya? Jauh panggang daripada doanya mau dibaca, tapi perbuatannya sehari-hari ya jarang banget bergabung sama orang-orang soleh. Nabi Isa pernah mengatakan pada para sahabatnya, nggak usah tuh ngomongin Nabi Isa, kita punya tauhid, akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi manapun itu terangkan sama Rasul. Kalau saya lagi menyampaikan ngomongan Nabi Isa itu sama hakikatnya omongan Rasulullah. Kata Nabi Isa kepada murid-muridnya, dan jalisul mauta. Bahasa kitanya, jangan duduk bareng sama orang yang mati. Ya, jangan duduk bareng, kata Nabi Isa, al-mauta sama orang yang mati. Nabi Isa mau duduk mati. Bukan begitu, sahabatnya. Kila waman al-mauta
ya Rasulullah. Siapa yang disebut al-mauta itu? Ar-raghibuna fi dunya wal muhibbuna laha. Orang yang demen banget dengan dunia, cinta pisan habis sama jangan berteman, jangan berteman sama dia, jangan bareng itu ke bawah ente baru sampai ngaji Yesus. Kenapa pada susah ngaji? Ngomong sehari, katanya dia 7 hari itu boleh seminggu, ada berapa jam? 168 sejam aja itu ya susah ngaji. Kebangetan nanti, enggak? Sok sibuk, ya, gak punya karir, so jadi orang penting, 168 jam, 2 jam gak bisa duduk ngaji. Jangan baca doa tadi. Gak boleh. Jangan baca doa tadi. Gak boleh. Kenapa tadi? Jauh panggang daripada pasti kagak populer. Terjun dalam kesehariannya sering. Alaikum bimujalatis sholihin. Daripada di bawah. Nanti alaikum bimujalatis sholihin. Itu sabda Nabi. Wajib. Alaikum wajib bagi kalian bimujalatis sholihin. Itu sababiyah tawasul. Sababiyah duduk bareng mujalatis sholihin, orang-orang soleh. Tafsir bahasa, kalau jalasa ya jelisu duduk julus. Tapi kalau dikasih alif pertamanya tuh ilmu sorof, jalasa yujalisu mujalasa, itu saling duduk. Saling, makanya diartiin gampang, duduk bareng sama orang-orang yang soleh. Tadi saya ditanya Ustaz, ngawur dikit ya. Kita kalau ngaji nggak memakai kitab dah. Bukan kita so bisa baca kitab. Bukan. Ya. Kalau kayak tadi tuh, zikir, tafsirnya banyak. Yang kedua, mujalasa. Kalau orang-orang mu'alifin, musannifin, mufassirin, muhadithin, a'imatul mujtahidin itu pasti wali. Ya. Kalau mujtahid itu udah pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu mujtahid. Begitu. Ketika kita lagi ngaji, duduk bareng ke bawah kita, itu namanya mujalasa. Top habis mujalasa sama siapa? Sama mu'alif. Sama yang lagi, yang bisa nulis itu gitu. Makanya tanda kita langsung nyambung, kita hadirat hadiah Fatihah pada penulis kitab. Alaikum bimujalatis sholihin. Kenapa dengan bahasa fikih Rasulullah? Itu tawasulan namanya. Boleh jadi derajat kita mah enggak orang soleh. Tapi gara-gara kita sering bareng sama orang soleh, jadi kan sering tuh sampai mau buya. Kalau ente berarti sampai dana, itu bawa semua. Enggak? Coba kalau pada dipotong sesisir buya. Yang paling atas pasti harganya lebih mahal. Terus sampai yang paling dari nih. Titian ya, ente bisa, ente jual sendirian, nggak akan sama nilainya. Mungkin bisa baca di laku. Kira-kira begitu. Itu bi namanya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Yuhsyarul mar'u seringan yang buat lagi mulu dan baca ini. Apa artinya di sana? Yuhsyarul mar'u ma'aman. Nanti orang dikumpulkan ma'iyah sama yang dia cintai. Boleh jadi dia yang cintai itu derajat amal solehnya enggak kayak yang dicintai. Tapi karena cintanya benar, sering duduk bareng, nanti bisa babi mujalasatin. Kita bisa dikumpulkan bareng. Amin ya Rabbal. Ada lagi ya? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful. Di garis ulul albab punya sifat tidak ragu-ragu sama agama terhadap janji Allah dan Rasulnya, yakin bisa 100%. Kalau kita ngomong yelokkan. Ini tadi bahasa itu yelokkan, ini rumah dengar ya. Yelokkan itu burung bertasbih.
Jalokan ini sorban yang sering pakai ngaji ke tasbih. Jalokan cincin yang ente pakai nanti jadi saksi. Di yaumil qiyamah. Itu ada syak, ada keraguan, ada roib. Dari kita pula roib itu. Apapun yang disampaikan Al-Quranul Karim lah roibah. Tidak boleh sedikit pun kita ragu. Ulul albab yakin bisa dengan berita-berita yang disampaikan Quran, berita-berita yang disampaikan Rasulullah. Ada yang ragu agama? Ada yang ragu agama? Ada. Saudara-saudara sekalian, Majelis Qulubun Salim rahimakumullah. Sudah malam kan? Ya. Tadi ayat ulul albab ada berapa? Ada 16 ini saya ingat saja lagi ya. Kemudian kalau merujuk pada surah Yusuf ayat terakhir 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada di Quran itu ada ibrah bagi ulul albab. Ini dalil munudin juga. Orang Quran ada bilang begini, itu kisah-kisah yang ada di Quran, itu pelajaran bagi ulul albab. Quran bilang, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Saya bacakan kepada ente Muhammad, kata Allah Ta'ala, kisah yang paling bagus. Emang ada kisah yang paling bagus selain kisah Rasul? Saudara, ada enggak kisah yang paling cantik, paling indah, paling luar biasa selain dari kisahnya Rasulullah? Ya? Saya ingin mengatakan yang sering selawatan, yang sering wurudan, yang sering berkisah dengan kisah-kisah Rasulullah itu bagian dari ciri-ciri ulul albab. Yang kagak suka baca rawi, nggak suka baca itu kagak resep segala macam, jauh. Paling apa? Ngaku-ngaku. Serasa sendiri. Tapi kalau ngekolak diukurin sama ukurannya Quran tuh jangan. Buktinya tadi tuh ya, surat Yusuf ayat 100. Sudah jadi ciri berapa tadi? Nah, yang terakhir nih ya, kemalaman ada di surat Al-Baqarah ayat 269. Ini kalau saya ngomong sendiri, yang tadi buka kurang nyambung. Kalau kurang kan pasti rentetan. Ya, 269 ada kan? Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terjemahnya dulu. Allah kasih hikmah siapa yang Allah kehendaki. Koma. Barang siapa dikasih hikmah, kata Allah Ta'ala, berarti si fulan itu dikasih kebajikan yang banyak. Ini jarang yang pikir begini kata Allah, kecuali ulul. Kembali saudara, hikmah yang diartikan itu ternyata hikmah bukan. Tahu ngaji hikmah itu enggak? Jadi nyempit ya? Bukan, hikmah itu muwafaqah antara ilmu dan amal. Umumnya saya catat di umum saya, tafsirnya hikmah itu orang disebut hakim. Al-muwafaqah cocok bainal ilmi wal amal, antara ilmu dan amal. Orang yang bisa menselaraskan antara ilmunya dengan amalnya cocok, itu namanya dikasih hikmah. Kenapa? Orang yang tidak cocok ilmu dengan amalnya akan lahir pribadi-pribadi munafik. Orang yang tidak cocok antara ilmu dengan amalnya bisa jadi akan lahir ulama-ulama sufi. Barang siapa dicocokkan oleh Allah bisa menselaraskan antara ilmunya dengan amalnya, berarti orang itu dikasih taufik hidayah. Ya, orang itu punya sebutan dengan istilah predikat ulul. Kata Allah, yang dikasih bisa cocok antara ilmu dan amalnya, itu berarti si fulan itu dikasih kebajikan yang banyak. Nah ya, masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu ayat rentetan. Bisa lagi? Sebelum-sebelumnya lagi ngomongin apa? Sebelum-sebelumnya di atas lagi ngomongin apa?
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini nyaut juga nih. Ayo orang beriman kepada Allah. Infak ente. Infak apaan? Maka sabtu. Apa aja dari hasil usahamu. Dalam kajian fikih modern ini jaga profesi. Yang profesinya di ojek, profesi bukan tuh? Ada infaknya enggak? Infak. Yang profesinya jadi tukang insinyur. Ada infaknya enggak? Yang profesinya maaf jadi ustaz. Ada infaknya enggak? Yang profesinya jadi macam-macam. Kata Quran, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa saja dari hasil yang kami keluarkan dari muka bumi, pertanian, tambang, segala macam. Kemudian ayat itu, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi kata Allah Ta'ala, setan nakut-nakutin ente. Setan nakut-nakutin ente jadi fakir, ya. Setan nakut-nakutin ente jadi miskin. Dan selalu memberitakan ente untuk berlaku fahsya. Fahsya itu tafsirnya bakhil. Nah, ini kembali ke di atas, saudara. Kalau orang sudah menselaraskan antara tazakur dengan tafakur, udah lalu. Tadi kan bahasa setan begitu. Kalau menurut pikiran kita nih, ente punya duit 20.000, ya nggak, saudara? Ente infakin 5.000, orang nambah tuh? Orang nambah? Ya, 2 liter aja nggak dapat nih bensin. Kenapa? Uang 5.000. Pemikiran kita, ini tafakur kita itu duit 20.000 jadi kurang 5.000. Ya nggak? Tapi kalau berpikirnya tazakur tadi pakai hati, pakai iman segala macam, itu perintah Allah Ta'ala, Allah katakan akan dibalas sekian. Dia percaya dengan kehidupan masa depan, dia percaya dengan janji-janji Allah, kalahin tadi. Benar? Jadi kalau orang pelit itu jangan ngaku mau jadi benar bang. Wow tadi itu ya. Ya. Paham betul? Paham nggak? Kenapa tiba-tiba Allah kasih hikmah nih? Kenapa? Jadi saudara, hikmah itu muncul hasil perbuatannya di atas. Jadi ulul albab itu orang yang ibadahnya tadi setiap situasi, setiap kondisi dan setiap keadaan. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu keadaan badan. Kalau keadaan situasi, habis ini saya tutup. Keadaan badan tadi itu, diri ke, duduk ke, berbaring ke, keadaan situasi macam-macam. Ada yang lagi galau. Situasi bukan? Itu pikir. Pintar ngambil ibrah tadi. Kayak tadi kisah itu ambil ibrah. Jangan langsung apa. Yang nggak bisa ngambil ibrah, orang yang cepat akhirnya putus asa. Berkesimpulan sendiri, kesimpulannya salah, akhirnya apa? Putus asa. Jauh dari rahmat Allah. Pintar ngambil ibrah. Situasi apa tadi? Situasi kayak mengasih galau. Ya ngambil ibrah dari apa aja bang. Orang dia panjang jalan ke Bogor dia nyetir laguan mah. Lagu pengaji Umar. Nyanyiin mah kita malah. Lagu melodi cinta. Wah ini Alji saya dengerin tadi tuh. Panjang kemarin tadi dengar. Lagu tadi juga bohong. Kalimat-kalimat yang ngambil pelajaran. Ini halus itu. Padahal saya hafal Ustaz. Wabila gitu dalam likunya cinta ada lembah apa sih? Itu awal bahagia. Betul ya? Wajib. Mahir itu tadi. Disesuaikan sama apa gitu. Saya bagus. Disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Oh, ini awal bahagia. Enggak? Namanya robat. Situasinya galau, situasi orang lagi kaya, tetap dikit.
Situasi orang lagi miskin, tetap zikir. Situasi lagi senang, tetap zikir. Situasi kena musibah, tetap situasi. Saudara-saudara sekalian, bagian terakhir itu muncul orang yang bisa zikirnya bareng tadi tuh, ya, antara tafakur dan tadakur, zikirnya baik dengan lisannya, zikirnya dengan badannya, zikirnya dengan hatinya, dan sekaligus zikirnya dengan materinya, kayak tadi, itu pasti bakalan dikasih hikmah. Hikmah di situ, saudara, bukan hanya ilmu tadi, mau apa kok? Taufik. Orang bisa selaras antara ilmu dan amalnya, bisa istiqomah sama agama. Amin ya robbal. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita yang ada di sini semua, keluarga kita semua, termasuk saya yang bicara, sedikit demi sedikit Allah masukkan termasuk predikat ulul albab. Ya robbal, Allah sertakan juga stempel masuk kategori orang-orang yang abrar, orang-orang yang soleh, yang nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul. Allahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah sama-sama kita mendengarkan kajian ilmu